Subhanallah ya, sinyalnya sedang error, sedang gangguan, atau memang seperti memang biasanya juga seperti ini. Kalau di rumah saya sinyalnya tetap, eh, insya Allah mudah-mudahan tidak, ke depannya mudah-mudahan lancar dan tidak mengurangi eh, keberkahan acara kita ya. Baik, kali ini memang kita ngobrol agak spesial dibanding biasanya. Tentang biasanya kalau RKI itu tentang keluarga gitu ya, atau sekalian parenting misalnya, kegiatan. Tapi RKI juga sebetulnya membahas juga tentang pranikah, karena sebelumnya ada sekolah pranikah gitu, dan sekarang juga kita akan membahas, mungkin masuk ke materi itu ya, tapi khusus untuk teteh-teteh yang qadarullah belum sampai saat ini belum bertemu dengan jodohnya, dan ini lumayan butuh butuh support, butuh penanganan, butuh manajemen gitu ya, terutama di masalah manajemen hati mungkin ya, bagaimana mengelola perasaan, bagaimana jika ditanya dengan keluarga, apalagi sebentar lagi Ramadan, terus Lebaran, terus pasti bakal ketemu keluarga besar, itu kan bakalan ditanya tuh, banyak yang nanya kapan nikah misalnya. Nah, bagaimana sih mengelola hati, udah mah nggak ditanya juga udah merasa berat ya, maksudnya nggak ditanya pun kita, atau bagi perempuan gitu, nggak ditanya pun itu sudah menjadi beban, apalagi ketika ditanya kapan nikah, kapan ketemu jodohnya, kapan kapan nih kirim undangan gitu, ditunggu undangannya. Nah, itu kan perasaannya campur aduk ya. Udah memberat di hati, tanpa ditambah lagi ditampar tuh dari luar gitu. Mending kalau yang nanya seorang, kalau yang nanya banyak, setiap ketemu sama orang lain gitu ya, pasti akan ditanya juga gitu. Nah, bagaimana sih mengelolanya gitu. Mudah-mudahan sekarang ini sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga kita eh, putus nyambung ya. Nah, Teres tuh suara saya kedengeran. Kedengeran teh. Alhamdulillah. Damang Teres tuh. Alhamdulillah sehat teh. Kumaha Samulina teh Anis sudah lama ya Alhamdulillah. kita bertemu kita. Alhamdulillah. Iya ya, mudah-mudahan cepat ketemu lagi insya Allah Teres tuh. Amin insya Teres tuh Allah. kita udah dibuka nih tadi di dua video sebelumnya, tapi kepotong-potong. Nuhun. Mungkin kita langsung mulai aja ya Teh ya. Mangga mangga teh. Langsung ke Teh Restu aja deh, karena kita sudah dimulai tadi dengan salam, dengan basmalah dan sebagainya. Mungkin kita langsung langsung ke Teh Restu aja. Juga tadi udah perkenalan sedikit tentang Teh Restu. Mau perkenalan lagi Teh? Ah cekap-cekap teh. Jadi hari ini kita agak spesial nih ngobrolnya untuk teteh-teteh yang qadarullah belum mendapatkan atau belum ketemu ya Teh Restu ya dengan Oh jodohnya, dan leres belum ketemu. eh, teteh-teteh semua, ini saya agak-agak surprise sebetulnya, karena ini tema yang disajikan itu kok biasanya kan tentang RKI ibu-ibu gitu ya, parenting segala macam. Wow, ini materinya keren banget gitu, jarang dibahas juga. Dan yang luar biasanya ini, saya kata-kata Terestunya dari pengalaman pribadi nih. Jadi saya kepo nih Teres tuh, emangnya pengalaman pribadinya seperti apa sih Teh? Iya alhamdulillah Mun. Ini mah based on true story gitu Cerita ya. dulu deh. Iya bener. Mangga, mangga. Saya menikah. Saya itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua gitu. Jadi bukan hanya sekedar sharing curhat pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Mm. Saya menikah itu usia 30 tahun. Menikah gitu ya.
udah telat katanya gitu ya, 21 gitu. Ini 36 tahun Allah pertemukan. Berarti sudah menikah selama 3 tahun. Alhamdulillah bahagia gitu, Teh Anis. Insya Allah. Terus pasti kan selama penantian itu sampai ketemu tuh ada apa ya, eh, hati yang terombang-ambing. Gimana sih Teh mengelolanya? Putus-putus Teh Anis. Oh, putus-putus ya. Wah, Masya Allah. Masih kah, Teh? Nah, sekarang udah lancar. Kumaha Oh, Teh? iya. Ya. Punten pisan ya, Teh. Ya, sambil menunggu itu apa saja sih Teh yang dirasakan gitu? Udah kebayang sih sebetulnya ya. Cuma kan kalau menebak-nebak aja kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak denger langsung dari yang Hmm, berpengalaman. iya. Ketika menunggu tuh, apa sih yang, Karena tiga iya puluh iya enam Teh. tahun. Iya, betul. Hingga ke usia 36 tahun itu kan waktu yang lama gitu ya. Ari Batur mah 20 tahun sudah pada punya anak gitu. Eh, tapi tentu saja yang pertama kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah gitu ya. Karena semua itu kan sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Jadi pertama yang perlu kita siapkan adalah mindset bahwa Allah sudah mengatur yang terbaik untuk kita gitu. Tidak ada Hmm. tidak ada putus asa, tidak ada desperate, tidak ada mempertanyakan kenapa ya Allah, kenapa teman saya yang bahkan ada yang begini teh nanya ke saya, nah hanya Hmm. teman Abi nu jarang sholat, cepet nikahnya. Tapi saya Oh. yang rajin sholat, gitunya cenanya ngaos, terus teh Hmm. apa namanya menjalankan Islam dengan benar kok belum aja gitu ya. Ternyata Hmm. ketika saya konsultasi juga, keimanan itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan kapan kita dipertemukan dengan jodoh, dengan waktu pernikahan gitu. Dan karena Allah mengetahui yang terbaik, waktu yang paling pas untuk kita. Jadi cepat atau lambatnya kita menikah itu tidak ditentukan oleh suka sholat atau enggak gitu ya. Karena itu ditentukan oleh Hmm. takdir Allah gitu. Jadi yang pertama yang disiapkan adalah mental. Karena tadi betul ya, ada pertanyaan itu kan, nah tacan nikah, atas nikah teu acan, itu Hmm. adalah sebuah pertanyaan yang menohok gitu ya. Kadang suka malu gitu, suka mindernya nyari batur gitu ya. Terus tatapan-tatapan kasihan itu loh, Teh Anis. Itu lebih ya, Tatapan, itu lebih ninju daripada iya, ditunggu ya undangannya. iya betul. Jangan mungkin mereka tidak bermaksud ya, cuma aduh karunya teuing gitu kan atau oh belum nikah ya gitu tatapan yang iba gitu itu kadang suka bikin hati gimana gitu ya. Tapi nyata kita mesti reaksinya tidak boleh marah, tidak boleh jadi emosi gitu ya atau jadi mempertanyakan kepada Allah. Nah, Allah gitu ya. Ya udah itu mah ya memang belum aja. Kemudian yang kedua abdi mah nya nu diraoskeun ku abdi ada pada saat itu mungkin sudah pada 30 ke atas itu sudah pada tahap rawan hati ya. 30 tahun aduh nah Hmm. hanya habis 30 belum gitu ya. Tapi kalau yang saya lakukan adalah istighfar. Jadi saya awal-awalnya sih menikmati ya, maksudnya ya menikmati main gitu ya, menikmati di rumah dengan adik-adik gitu. Hmm. Tapi kemudian kadieudienakeun, duh nah hanya abis teh bet kieu wae ya Allah udah hampir 40 gitu ya pas umur 35 teh. Hmm. Akhirnya eh ada gerakan dari hati gitu ya bahwa oh kayaknya ini saya harus meningkatkan kualitas dan kuantitas taubat saya gitu. Karena yang paling tahu tentang dosa-dosa diri kita kan diri kita sendiri ya. Jantan abdi teh betul-betul meningkatkan
pada di 2 tahun sebelum bertemu suami itu, Allah tuntun saya untuk bertaubat setiap hari, berdoa setiap hari gitu ya. Eh, dan taubat yang betul-betul gitu ya, untuk menaubati semua hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, setelah taubat dan spesifik dalam berdoa, Teh, ternyata jadi satu kali di usia saya yang 30 tahun itu, saya kan ngajar ya, ada teman ngajar baru gitu ya, Bu, Ibu terus nikah tak acan? Tak acan, kata saya Teh. Suka berdoa enggak? Meminta jodoh yang gimana, katanya. Suka. Spesifik enggak doanya? Jadi doa itu katanya harus spesifik, minta yang gimana, yang kita inginkan, dan jangan mendowngrade doa. Selama apapun kita menunggu, doa itu harus tetap dipanjatkan, dan jangan sampai ketika umur 30 doanya panjang tentang jodoh, atau umur 35 beki pondok katanya kriterianya nggak usah gitu katanya. Justru tetap aja doa Terus aja gitu sampai ya. Allah kabulkan gitu ya. Jadi kalau saya mah spesifik betul Teh. Mintanya ya Hmm, yang tampan, yang salih, Masya cerdas gitu Allah. ya, membanggakan, menenangkan gitu-gitu. Jadi saya doa sampai Allah kabulkan, sampai dia datang gitu. Jantan eh, ada satu orang juga yang sengaja datang ke rumah. Beliau belum nikah ya. Teh, apa sih yang saya lewatkan ya, Cina? Karena orang-orang kan tahu ya, saya tuh belum nikah lama, tiba-tiba dapat gitu. Orang yang tidak disangka-sangka dan tidak kenal sebelumnya gitu ya. Tapi yang bikin itu teh, nah, terus itu naon atunya kok bisa sampai akhirnya gitu ya. Ya itu saya mah oleh Allah teh ternyata dituntun untuk bertaubat dan berdoa terus-menerus gitu teh. Dan oh Tapi iya, pasti kan, bagi iya. saudara-saudara ya, satu lagi tambahan yang usianya sudah 35 plus gitu. Memang juga disiapkan bahwa kemungkinan tidak akan dapat bujangan gitu. Jadi menyiapkan juga untuk menjadi ibu, menjadi eh, apa namanya? Mendapatkan suami yang sudah pernah beristri sebelumnya, itu juga tantangan Teh. Tidak mudah ya menjadi ibu sambung, menjadi istri kedua gitu ya. Istri pertamanya mungkin meninggal atau berpisah gitu. Itu itu juga harus disiapkan mental itu gitu. Soalnya ada yang Soalnya saya tuh inginnya kebujangannya rada hese meureun kalau udah 35 plus gitu. iya, iya. Ternyata kompleks ya Teh Restu. Tapi sebelum ke situ tuh, itu materi yang menarik banget. Tapi sebelum ke situ saya pengen tahu dulu tentang ini Teh, mengelola apa ya, kalau tadi kan kita diawalinya dengan apa, husnuzon ya sama Allah. Mhm. Tapi ada waktu, pasti ya, ada waktu di mana dan ini pasti dialami oleh hampir semua perempuan yang qadarullah belum bertemu jodohnya, atau misalnya sudah nikah belum dikasih anak. Nah, itu Hmm. menanggapi supaya tadi nggak marah itu ketika ditanya kapan punya anak atau kapan nikah. Nah, ketika ditanya itu suka tok, aduh nyentok gitu ya. Nah, itu mengelola ketika prak etanya teh. Hmm. Kalau Ya kita kalau betul. kita ruhiyahnya lagi stabil ya, kalau kita lagi stabil udah disenyumin. Tapi ketika kita lagi apalagi udah sering gitu, nah kalau waktu lebaran tuh kan banyak banget yang nanya. Pertanyaan pertama, kedua mungkin di bawah santai. Tapi anu ke 10 ke 11. Aduh, nah, gimana tuh Hmm. itu Ya. ngestabilin emosinya gitu. Memang betul itu sulit ya, apalagi misalnya kalau kita lagi memang ada masalah sebelumnya nih, apa sih serasa dijudge gitu ya, atau udah kan bukan kita yang mau, apalagi ditambah embel-embel, matak nantong pilih-pilih gitu ya. Ya kalau Benar, nggak benar, milih, benar. masa enggak gitu ya, dan tetap harus memilih kita teh. Iya benar. eh Memang harus itu butuh butuh penguasaan emosi yang luar biasa ya, tapi diusahakan untuk tetap bisa begitu gitu. Untuk tetap bisa stabil emosi, da nya eta ada capek upami orang ambek-ambekan gitu ya, atau misalnya bereaksi dengan negatif, justru ya itu memang pada ari nasihat orang makan tuh sing sabar atau jawab aja dengan senyum, da ari dina praktek nama sok sesah teh. Tapi Iya. kita bisa usahakan. Dan tips dari saya, kalau misalnya itu kita bisa, bukan tips ya, saya itu orangnya tipe yang membuka hati gitu ketika ada bahkan yang begini, terus tuh teman gitu ya, teman di
PKS dulu di DPC. Terus nikah teh acan teh. Ibu abi keduraka cenah. Oh, yang kenalan mangga. Jadi saya itu terbuka orang ketika abi dikenalkannya Teh Restu ke siapa? Mangga. Tidak langsung menutup, enggak mau merasa terhina. Ada orang yang ketika mau dikenalkan, teman saya juga ada yang begitu. Ketika dikenalkan merasa terhina, enggak mau. Tapi kalau saya anggap ya nggak apa-apa mau dikenalin, mangga. Kan toh selanjutnya kumaha Allah gitu ya. Itu mah Iya, kalau iya, sudah iya. ada jalannya dimudahkan. Dan kita itu bisa menolak. Jadi jangan sampai begini. Karena sudah berumur Sahabat gitu. dianggap tidak bisa menolak. Jadi sempat atuh nah nu kitu bet ditolak, kan ada yang datang. Saya bilang, aduh punten saya enggak karena memang tidak sesuai dengan kriteria, misalnya tidak ngaji, masih Iya. merokok gitu ya. Kemudian mungkin ada standar-standar tertentu gitu ya. Ketika saya menolak, nah mending menolak. Udah udah tua juga gitu ya. Tapi saya pikir nggak apa-apa teh. Ketika kita ditawari, kita terbuka gitu ya, ditawari untuk dikenalkan gitu ya, tidak dengan jalur murabi ya, misalnya jalur teman, jalur temannya ibu gitu ya, nggak apa-apa kita terbuka. Dan ketika tidak sesuai dengan kriteria, kan kita ingin yang terbaik untuk menjadi pendamping hidup teh di dunia akhirat. Jadi tidak usah merasa bersalah ketika menolak gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada kata-kata atau apa ya, perasaan ya udahlah daripada nggak ada merenya gitu ya Nah, Teh Resti. Jangan sampai gitu. ada perasaan gitu. Benar, benar, benar. Ya betul. Insya Tapi Allah. setelah meminta petunjuk Allah ya, maksudnya menolaknya dengan alasan yang syar'i, menolaknya dengan alasan yang betul-betul kuat. Sempat ada yang saya juga teh, ini ada teman saya, dia tapi sekolahnya rendah, cenah gitu. Oh rendah teh apa teh? Lulusan SD gitu. Nya abdi teh ngemut deui nya, tidak masuk merendahkan, Ya, tetapi dalam menikah itu kan butuh diskusi, butuh sepupu ya. ngobrol suami istri. Nah, itu harus sekufu itu di situ. Jadi ketika menolak itu bukan berarti sombong, tetapi memang kita harus memikirkan juga gitu ya. Kedepannya kita kan ingin bahagia dunia akhirat gitu. Iya, Masya Allah. Jadi harus tetap istiqomah we dengan tujuan awal gitu ya. Kita dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Gak sembarangan nerima hanya gara-gara kita sering ditanya. Nah, gitu. Hanya gara-gara usia terus berjalan gitu ya. Nah, Masya itu Allah. alasan menikah itu bukan karena usia, tapi karena kita memang sudah bertemu orang yang kita yakini bisa Iya, membawa kita bertambah yang pas gitu solehah ya. gitu ya. Tuh. Ya Allah, Dan ya Allah. tapi teh yang lucu ada begini juga. Saya itu karena saya itu udah PKS dari dulu ya, udah dari masih zaman PK gitu, tahun 99 tuh saya udah gabung di sini teh. Wow, udah Jantan senior ya Kak Restu. Masya Allah. Suhu jantan teh berarti suhu. di zaman SMA abi teh menitos geget ke PKS teh alim ngalih abi mah. Yang Setia. lucu adalah begini, orang tua termasuk bibi gitunya, teres tuh cenah bibi urang kenalkeun nya. Mangga cik abi teh, tapi pangwartoskeun abi mah PKS gitu. Ketika menikah aja saya teh sampaikan ke Restu cenah. Bibi mah nya emut keneh Restu teh hoyong meni mamawa PKS sana ketika ke dalam ranah perjodohan teh ari ayeuna menangkeun teh meninu PKS pisan. Ayo nyanyi aja teh. Ya, sebagai informasi nih teman-teman semua, teteh-teteh semua dan ibu-ibu, Teh Restu ini menikah dengan anggota dewan kita di DPRD Kabupaten Bandung sekarang dengan Ustadz Zainal ya. Eh, luar biasa memang PKS banget gitu ya. Dari pekerjaannya juga anggota dewan dari PKS. Gak mau Ternyata oh memang ya, berarti istiqomah juga penting. Masya Allah. Itu ada poin yang saya tangkap yang luar biasa tuh Teh dari Teh Restu tadi. Jadi apa sih, eh, jodoh itu bukan urusan usia ya, usia muda, usia tua, kapanpun gitu. Jodoh mah
apa ya, kayak bukan prestasi lah gitu. Kalau usia muda Hmm. dapatnya wah dia itu prestasi besar gitu ya. Kalau usia tua dia prestasinya wah juara kasebriji gitu. Karena gini sering juga ya itu dari tatapan-tatapan itu tuh yang menganggap bahwa ya tadi gitu hasilnya tuh jadi ini karunya usianya udah Hmm. 30 ke atas belum nikah gitu. Hmm. Karena mindsetnya itu ya itu kesana kayaknya ya. Jadi bahwa Hmm. yang nikah muda itu wah dia hebat tuh. Padahal kan Hmm. urusannya bukan di sana berarti ya. Iya, betul. Insya Betul Allah. sekali. Dan juga teh doa orang tua ya. Jadi saya tuh di Mhm. awal tuh di awal oh ya selain saya tadi ya bertaubat segala macam itu saya juga ikhtiarnya adalah mengikuti seminar-seminar pranikah. Awalnya tuh saya nggak mau ya, males banget ah nu kitu teh naon sih. Tapi menjelang saya menikah, Allah teh tuntun saya juga untuk berikhtiar itu. Jadi ikut program pranikahnya Setia Furqon Holid gitu ya. Nah, di situ kan ada agenda-agenda harian ya, misalnya Hmm. meminta maaf pada ibu, bersujud pada orang tua gitu. Nah, itu saya lakukan walaupun di luar itu pun saya sudah lakukan gitu ya. Meminta doa ke mama gitu ya, ke orang lain. Bahkan saya mah tidak malu teh misalnya ke wargi gitu ya, doakan atuh abinya gitu ya, atau ke ibu-ibu pengajian di Hmm. rumah juga. Ibu doakan atuh ya, mama teh udah pengen hajat gitu ya. Beberapa bulan sebelum menikah tuh saya sudah sering berdoa, minta doa begitu gitu ya. Hmm. Orang tua pun secara verbal, kami kan dari keluarga ekspresif verbal ya, jadi mun mama teh kalau mau berangkat, teh sok atuh doakan ya biar ini gitu ya, biar dapat jodoh gitu. Dan menerima ya, menerima terus mama tuh kan suka, teteh mama urang ka ieu yuk gitu kata misalnya. Itu ada ajengan ustaz beneran gitu ya, ada ustaz yuk kita datang minta itu gitu. Siapa tuh ada channel-channel, saya tidak menolak. Hayu gitu. Jadi ada ternyata teman yang alim dikitukeun teteh. Naon sih Oh. mah menolak dengan judes gitu ke ibunya. Kalau saya mah bagian dari bakti aja. Selama itu Oh tidak iya ya. melanggar syariat, Mhm. membahagiakan orang tua, mudah-mudahan bisa menjadi jalan saya untuk bertemu jodoh. Kecuali lamun mungkin ya, mungkin kalau ada yang lain memberi Mhm. kalau ke dukun mantong ya, tapi kalau karo mamah mah kan teh orang ke ustad ini yuk gitu. Siapa tuh ada Minta nasihat-nasihat. didoain gitu ya. Saya nerima, hayu mah enggak. Betul, betul, betul. Nurut aja ke Mhm. mama. Karena kita kan nggak tahu ya Teres tuh doa siapa yang dikabul oleh Allah Hmm, gitu ya. Dan di beres. waktu yang mana Allah mengabulkan doa Gitu. orang itu Betul, gitu. betul. Jadi iya benar-benar. Dan mama itu, Dan saya itu kan dulu caleg juga ya teh ya, di Dapil 4. hmm, Doa mamah teh, teteh ya semoga ya teteh lolos caleg dan dapat jodoh di nanti di Dewan. Mama, ida aku mah cerita pengen juga orang PKS, kayaknya udah pada nikah meren. Dewan PKS nya ya satu mungkin gitu. Doa ternyata ibu ini yang betul terkabul. ya, tidak disangka-sangka ya Teres tuh jodohnya, masya Allah. Jadi itu mah kejutan di akhir pemilu aja doa mamam gitu ya. Nih bararingah we sadayana tapi ya itu jadi selalulah minta doa orang tua untuk apapun ya urusan apapun. Kemudian meminta maaf kepada orang tua, membahagiakan orang tua gitu dengan cara yang kita bisa untuk Iya, urusan-urusan iya. jodoh. Luar Gitu. biasa Teh Restu anteng ngobrol ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh nih langsung ada Teh Restu pelaku sejarah langsung boleh tanya ke orangnya karena jujur saya pribadi kan tidak mengalami jadi nggak tahu nih pergolakan batin yang dialami oleh teteh-teteh semua gitu. Jadi kan kalau langsung nanya eh, permasalahan intinya langsung ditanya ke Teh Restu mungkin insya Allah lebih lebih tok gitu ya lebih kena. Nah Teh sebelum nunggu kita sampai jam berapa sih Teh Restu? Kumaha mangga teh langkung. Nggak, kalau udah ngobrol gini saya sampai sore juga ayo. Nuhun. Kita udah berapa lama ya? Udah hampir setengah jam ya. Tapi gini Ah, lah, Masya sambil Allah. jam nggak kerasa ya teh ya. Ini kayaknya nggak bisa selesai satu kali pertemuan teh. Soalnya Mhm. saya pengen ngebahas yang itu juga tuh apa dinamika ya, dinamika manajemen gimana menjadi ibu sambung, bagaimana Mhm. menjadi
apa istri yang apa namanya kedua ya istilahnya kalau kayak Iya, gitu ya saya ngerti kedua. namanya apa istri kedua ya mungkin dibandingkan lah sama nggak sama suami dibandingkan kok sama orang-orang ya yang berteman dengan Oh, suami mungkin dibandingkan gitu ya. Nah itu luar biasa. mengelolanya gimana tapi itu nanti kayaknya dibahasnya teh nggak sekarang Ya. Mhm. mungkin di Mohon, mohon. pertemuan selanjutnya ya. Mhm, Yang mhm. sekarang dulu nih terakhir mungkin ya Teres tuh kalau tidak ada yang Siap. bertanya terakhir nih yang apa saya jadi lupa terlalu banyak yang ingin ditanyakan karena betul saya penasaran penasaran dalam arti saya benar muji ya sama orang-orang yang kayak Teh Restu begini gitu. Masya Allah luar biasa ya. Artinya kan dia mengelolanya itu bukan mengelola hanya perasaannya sendiri gitu kan. Maksudnya Mhm, keraguan, gamang, galau itu kan muncul dari dalam diri pasti ya. Tapi mhm. ditambah lagi dengan ujian-ujian dari luar. Nah, biasanya kalau dalam muncul dari dalam diri kan nangis sendirian juga nggak masalah gitu ya. Cuman ya itu tadi yang saya nggak kebayang tuh yang di hadapan orang lain. Tapi tadi sudah terjawab ya, sudah terjawab banyak sekali tips dan apa cara-cara gimana dari Teres tuh. Nah yang itu tuh yang jadi poin yang saya garis bawahi itu yang tadi orang-orang yang kayak Teres tuh kata Teres tuh tadi yang menolak gitu ya, menolak untuk ditanya juga marah, menolak untuk didoakan karena menganggap kemungkinan ya, karena menganggap itu adalah aib ya, Hmm, kemungkinan iya. gitu ya. Oh ini Mohon, mohon Ras. aib deh saya belum nikah gitu, saya buat malu orang tua dan sebagainya. Jadi selain tamparan-tamparan dari luar itu ada berarti nih yang saya simpulkan ada perasaan dari dalam diri sendiri bahwa ini kesalahan kita, ini Mhm, azab dari betul. Allah, ini Nah, itu. musibah gitu. Mhm, Nah itu ngebelokinnya teh, itu kan kita tadi kata Teh Restu bilang nggak boleh berperasaan seperti itu. Nah gimana sih apa ya mengafirmasi lah nge apa ya ke diri sendiri gitu ngobatin ke diri sendiri karena itu kan nggak mungkin bukan nggak mungkin sih mungkin aja sih diobatin atau dibantu sama orang lain tapi mhm, kalau dianya berarti kan nggak terbuka ya nggak terbuka mhm. mungkin kayak itu kan nggak apa se welcome itu ke orang yang menawarkan ditanya juga ya udah gitu ya malah diminta didoakan ada orang-orang mungkin yang karakternya kayak saya gitu ketika berasa berasa disentuh titik yang paling rapuh gitu. Mhm. Kalau disentuh titik rapuh kan udah prei, pupus udah gitu kita jadi. Nah itu gimana teh buat orang-orang yang memang apa ya mungkin udah mah tidak seterbuka itu ditambah Mhm. sensitif seperti itu gitu. Ras. Dan kayaknya Ya, banyak juga sih teteh-teteh yang kayak gitu. iya ya. Dan pandangan Memang itu masyarakat juga tidak loh Tere. Pandangan masyarakat itu musibah, itu aib gitu. ras. Iya, betul. Hmm. eh ya memang betul ya. Itu teh merupakan satu hal yang sangat sensitif. Kemudian dan Mm-mm. dianggapnya kan betul tadi kata Teh Anis, nikah muda teh berarti hebat, prestasi dibandingkan dengan Mm-mm. yang belum nikah gitu ya. Walau jadi sebagus apapun pekerjaannya, tapi ada tak cantik mah nggak we dipikarunya gitu ya. Dan kadang minder, males kalau pergi ke reuni Hmm. sempat ada titik malas buka Facebook orang teman gitu ya karena yang jadi foto Pasti, profilnya pasti. pasti anaknya atau suami atau keluarga. Sempat Oh, ya juga Allah. saya left group teman SMA karena dan mereka mungkin tidak bermaksud ya yang diomongin tuh tentang anak, tentang Hmm. suami. Itu saya sempat juga pada titik itu, terutama di awal-awal usia 30-an mah. Ah, live group udah Hmm. asa teu nyambung ngobrolnya, ada kesedihan, yang lucu jadi bahan guyon juga di keluarga ketika Ustadz Taki Malik nikah sama Salma Finan. Oh iya. Eh, jadi hah, ya Allah, anu nembean oge Islamna mending ngingkeun Taki Malik ari abi nu nganggo gulung masjid. Acan nikah. Sempet ya Allah sempet saya juga nah ya Allah tapi teh kedah kenal kedah kumaha lah pirang kena juga Salma Pinan tapi da eta mah tapi seiring umur ya teh maksudnya mungkin Hmm. eh, lama-lama saya juga jadi berpikir sendiri bahwa oh memang kita harus
bersikap yang tepat gitu, sikap yang tepat kepada diri sendiri dan bersikap yang tepat dengan kepada orang lain. Itu akhirnya ada, dan gini, kalau saya pikir ketika Allah sudah mau menggiring kita ke sebuah takdir, maka Allah akan mudahkan. Allah bimbing saya untuk bertaubat, Allah bimbing saya untuk tahajud sekian rakaat tiap hari gitu ya, tanpa bermaksud ingin nikah juga sih. Tapi ya Allah, saya tuh sampai bangun tahajud tiap hari, ngadoa, dibimbing oleh Allah kalimatnya. Kalimat doanya dibimbing dan dimudahkan lisan saya untuk berdoa gitu. Itu selama 2 tahun sebelum bertemu. Dan ada teman yang bilang juga, Teh coba doanya ditulis, disebutkan tahunnya. Saya itu mungkin juga tips untuk yang lain, saya tidak pernah menyebut nama orang, tidak pernah menyebut waktu secara spesifik, ya Allah di saat terbaik menurutmu. Tapi kata teman, Teh coba disebutkan tahunnya. Nah saya teh gini Teh, ya Allah akhir tahun 2018 aja ya Allah. Apa sih atas Desember hente Teh aya. Oh, tapi saya pantang menyerah, saya doa lagi awal tahun, ya Allah, da teu kabayang uangnya dari mana ya Teh, maksudnya untuk hajat dari mana uangnya, jeung dengan siapa gitu ya, jeung saha gitu kan teu kabayang. Terus Teh, nah awal tahun 2019 Januari, ya Allah, pertengahan 2019 aja ya Allah siapa gitu. Ternyata Allah kabulkan, dipertemukannya bulan April tanggal 8. Saya menikah 2 minggu setelahnya, 25 April. Ya, Cepat. Luar biasa. Janten, dan tidak ada keraguan gitu ketika orang ini disampaikan, ini biodatanya langsung gitu. Jadi katanya gini, kalau kita merasa if he is not the right man gitu ya, if he comes in a wrong time, it means that he is not the right man. Kalau dia datangnya di saat yang salah, berarti bukan dia gitu ya. Ari dia mah kan asok anu kieu Teh, ketika saya udah tua katanya. Jadi ujian itu datang terkadang dari suami-suami orang. Pria beristri. Terutama yang ya, karena kan usia-usianya ya yang seusia kita gitu ya, yang 37, 35 itu kan sudah beristri ya. Nah, itu ujiannya juga dari situ, teman-teman. Nah, jadi dan banyak teman-teman saya ada beberapa teman yang belum nikah juga. Dan itu salah satu ujiannya itu pria beristri. Tapi ada quote juga, jadi ketika dia kan susah ya kalau dengan pria beristri. Jadi kalau dia datang tidak di saat yang tepat, berarti dia bukan. Makanya tunggu aja dan berdoa agar yang datangnya adalah pria yang betul-betul tepat gitu ya, di saat yang tepat. Maka saya ketika itu ya disebutkan, ya Allah, mugi-mugi abdi ditepangkeun di akhir 2019, kata saya tadi pertengahan 2019. Di awal bulan April, alhamdulillah. Luar biasa, Teh Restu. Ini jadi menimbulkan banyak pertanyaan nih kepala saya. Tapi waktunya udah mepet. Luar biasa Teh Restu. Intinya mah gini mungkin ya, kalau dari tadi obrolan Teh Restu, apapun yang Allah berikan kepada kita, ada motor. Ada suara motor. Apapun yang Allah berikan pada kita, jadikan itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Betul. Jadi tadi kan jadi banyak tahajud, banyak tilawah, meskipun nggak seefektif tujuannya untuk itu gitu. Pokoknya dapat jodohnya kapanpun, selama kita dicintai sama Allah gitu, itu jangan dijadikan sebagai ya itu insya Allah malah jadi obat ya, obat kita nggak ngerasa ini musibah, aib dan sebagainya gitu ya. Betul. Masya Allah Teh Restu, luar biasa. Ini akan jadi 3 pertemuan nih, sudah saya catat di kepala saya. Minta waktunya lagi, dan teman-teman sekedar info, ini pertemuan dengan Teh Restu ini luar biasa. Ternyata memang di waktu yang tepat ya pertemuan kita akhirnya. Di waktu yang tepat. Setelah beberapa kali tertunda. Luar biasa. Beberapa kali reschedule, ini karena saya terutama Teh Restu, mohon maaf. Orang sibuk.
Sibuk naon ya sebetulnya mah. Kita rasa mudah-mudahan bisa pekan depan ya, mudah-mudahan Ya pekan Allah, depan Teh. kita ketemu lagi Ya masih di Allah. tema yang sama sebetulnya tapi lebih spesifik ke apa gitu ya. Dan teman-teman juga karena insya Allah akan ada pertemuan lain dengan Teh Restu, mangga kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya, boleh boleh japri langsung ke Teh Restu, boleh Siap. juga komen gitu ya, komen nanti di bawah di Instagram atau komen di YouTube channel kita. Dan jangan lupa juga di follow akun YouTube-nya. Kalau YouTube apa ya, bukan follow ya, subscribe. Subscribe. Kemudian di follow juga RKI Kabupaten Bandung, juga di follow akun Instagramnya Teh Restu. Juga saya jangan lupa ya. Akun saya namanya Anissa Misani, akun Teh Restu apa teh, toko madu ya Teh ya. Ya, betul. Nah, sekalian iklan tuh Teh Restu jualan madu. Juga akun YouTube RKI dan akun YouTube saya juga Anissa Misani. Teh Restu ada akun YouTube kah? Belum punya. Ah, belum. Bentar lagi kayaknya harus Ya, insya bikin. Allah. Karena ini materinya wow luar biasa banget. Ini bakal nempel panjang. Siap-siap aja Teh Restu, saya todong Siap. kapanpun ya. Tete, emang enggak itu saja pertemuan kita kali ini. Sekali lagi makasih banget Teh, makasih banget luar biasa. Sami-sami. Matur nuwun. Hikmah hari ini ya, teman-teman juga mudah-mudahan bisa ambil pelajaran, ambil hikmah. Dan mudah-mudahan Teh Restu jadi pahala tersendiri buat Teteh, Amin. juga buat Amin. saya yang jadi fasilitatornya ya. Dan juga tentu Amin. buat RKI Kabupaten Bandung secara umum. Terima kasih sekali lagi Teteh, I love you full. Sami. I love you too. Makasih banget, makasih banget. Sami-sami, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi di wabarakatuh. pertemuan pekan depan insya Allah. Dadah Ya Teteh. Allah. Nuhun bisa. Mangga. Atur nuhun.